Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita em, berkumpul bersama dalam rangka melanjutkan materi pembelajaran kita untuk pembahasan materi yang kelima, yaitu pengenalan pin-pin Arduino Uno. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi ya yang terkait dengan Arduino Uno, jenis-jenis dari mikrokontroler. Nah, pada sesi ini karena yang di lab itu adalah Arduino Uno yang digunakan untuk simulasi maupun misalkan simulasi di teori. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pin-pin atau kaki-kaki dari Arduino-nya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsinya. Kita tahu ya bahwa dalam mikrokontroler itu, sistem mikrokontroler itu sebagai satu kit. Nah, itu ada namanya mikrokontrolernya sendiri, ya, kemudian antarmuka, kemudian ada pemrogramannya. Untuk mikrokontroler, di sini kalau Arduino Uno itu menggunakan Atmega 328P, ya. Nah, yang merupakan otak untuk mengontrol, mengeksekusi data atau instruksi yang kemudian diproses pada mikrokontroler itu sendiri. Jadi dia sebagai pengolah data sekaligus pengendali. Nah, kemudian antar mukanya itu, nah berarti itu berkaitan dengan papan-papan tempat mikrokontroler itu sendiri atau bagian otaknya dilekatkan. Nah, kita tahu bahwa otak itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terkoneksi dengan peripheral atau perangkat yang lainnya. Nah, di antara pin-pin yang merupakan pelengkap dari Arduino ini atau mikrokontroler ini itu ada input output yang kemudian menghubungkan dengan sensor, aktuator maupun komponen-komponen yang lainnya. Jadi ke situ tuh yang harus dipahami ya bahwa mikrokontroler itu dia memiliki sambungan atau interkoneksi dengan perangkat-perangkat yang nantinya yang akan dikendalikan. Bagaimana caranya dia mengendalikan kalau tidak ada hubungan, ya kan? Nah, terus pemrograman. Nah, pemrograman di sini eh, dia menggunakan bahasa pemrograman C ataukah C++. Jadi di situ merupakan bahasa yang digunakan ya pada saat yang merupakan bahasa aras tinggi ketika kita mengkodekannya. Nah, di sini juga bahwa C++ yang kemudian sudah dimodifikasi, nanti itu membentuk satu file UNO, ya, karena dia berada di lingkungan atau environment dari IDE Arduino. Ya, jadi file-filenya itu nanti akan berextension INO. Nah, apa fungsi utama dari pin-pin pada Arduino Uno? Yang pertama itu ada namanya pin digital. Nah, pin digital ini sebagai input atau output untuk mengontrol komponen-komponen digital yang diinterkoneksikan ya dengan Arduino-nya. Nah, di antaranya itu ada LED, ada motor, ada sensor, nah, ada buzzer, ya, ada mungkin display. Nah, itu banyak yang bisa diintegrasikan ya. Karena kan ya apa gunanya juga kita hanya memiliki mikronya, otaknya, tapi kemudian arti otak itu bagaimana caranya bisa kita mengetahui data itu. Nah, berarti kita harus melihatnya dalam indikator, misalkan indikator LED, kemudian dalam bentuk pergerakan, misalkan ada yang berpindah, dia bisa menggerakkan, misalkan ya eh, kaki-kaki apa dia bisa gerakkan. Nah, itu ada motor, kemudian ada sensor yang membaca berapa pembacaan suhunya, berapa pembacaan misalkan intensitas cahaya. Nah, seperti itu. Kemudian pin analog.
Nah, ini pin analog berarti inputan atau data yang diterima itu adalah data dalam bentuk analog, ya suhu, pH, eh, radiasi, ataukah intensitas cahaya, ya kecepatan angin misalkan. Nah, itu merupakan besaran-besaran analog, ya. Nah, termasuk juga misalkan nanti eh, seperti pengaturan potensiometer, ya. Nah, itu penting untuk mengatur bagaimana tingkat kecil atau besarnya arus itu. Nah, terus untuk pin komunikasi, nah itu kita menggunakan itu sih kita menggunakan SPI yang memungkinkan Arduino untuk bertukar data dengan perangkat lain. Nah, jadi tadi ditegaskan ya bahwa ya, apalah artinya kalau misalkan yang menangkap data itu hanyalah sensor, ya, sensor. Nah, tentu saja hasil penangkapan data dari sensor itu nantinya akan diteruskan kemana? Diteruskan ke mikrokontrolernya, diteruskan ke otak dari mikrokontroler itu sendiri. Nah, pada saat ada proses untuk meneruskan ya data ya yang ditangkap misalkan oleh sensor ke mikronya, nah itu di situ terjadi komunikasi data, harus ada komunikasi ya, tidak bisa datanya dilempar begitu saja, harus disampaikan ya. Mikronya itu harus tahu bahwa data apa yang diterima, dia akan tempatkan di mana, di gudang yang mana, jadi tidak bisa hanya dilempar begitu saja ya. Harus ada prosedur yang harus dilewati pada saat komunikasinya. Bagaimana dia masuk, pada gerbang mana dia masuk, pintu mana dia masuk, terus ruang mana dia akan ditempatkan, atau lemari mana dia akan ditempatkan. Nah, sehingga itu jelas prosedurnya. Kemudian pada pin digital, tadi ada input output dengan PWM ya. Nah, pada input digital itu dia akan menerima inputan berupa sinyal high atau low. Ya, jadi input eh, tegangan ya berlogika satu ataukah berlogika nol. Nah, itu kan merupakan input bilangan biner yang juga dipahami bahwa itu merupakan bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin. Kembali lagi kita menyinggung yang namanya mesin karena yang kita pahami di sini ketika kita berhadapan dengan komputer itu sama analoginya ketika kita mengatakan mesin. Yang bisa dipahami oleh komputer atau mesin itu adalah angka 0 maupun angka 1. Dia tidak mengerti yang lainnya. Kalau supaya dia mengerti, maka harus diterjemahkan. Nah, terus PWM Pulse Width Modulation. Nah, ini beberapa fungsi dari PWM itu diantaranya dia mengatur kecepatan motor. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ya kecepatan motor, tidak hanya motor Honda ya, misalkan yang diatur, tapi kecepatan motor misalkan kita melakukan pengirisan ya, pengirisan apa ya? Biasanya dikendalikan pengirisan. Kita membuat sistem microcontroller untuk melakukan pengirisan wortel yang lebih halus. Meskipun juga ada cara manualnya, tapi ada cara yang kemudian bisa kita gunakan dengan menggunakan microcontroller. Bagaimana kita mengatur kecepatannya, bagaimana kita mengatur tebal tipisnya. Nah, itu diatur oleh sistem PWM ini. Karena kalau misalkan pengennya kita kecepatan tinggi, nah berarti itu diatur di situ. Ataukah misalkan kejarahan lampu, ya kita mau kecerahan lampunya itu minimum ataukah maksimum atau tengah-tengah. Nah, itu semuanya diatur dengan menggunakan sistem PWM. Jadi PWM inilah yang kemudian menjadi kunci ketika misalkan tingkat kecerahan itu diatur atau intensitas pencahayaannya, radiasinya itu diatur, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi output digitalnya atau yang merupakan aktuatornya, ya. Nah, aktuator itu berarti apa yang merupakan outputnya, apa yang tergerak, eh, yang bisa dibaca oleh visualisasi kita, ya kan? Nah, kalau misalkan tadi suhu, bagaimana caranya kita membaca suhu? Nah, tentu saja itu harus ditampilkan apakah dalam bentuk LCD
yang ditampilkan dalam bentuk angka-angka, apakah itu angka digital ataukah misalkan angka desimal ya. Nah, itu perlu ditampilkan ataukah display. Nah, itu perlu ditampilkan. Kalau misalkan itu hanya dipahami oleh microcontroller ya di dalam otaknya sendiri ya tidak bisa, harus dilihat. Ataukah misalkan dalam bentuk motor ya. Motor bagaimana dia misalkan bisa membuka pintu. Dia geser pintunya dari kiri ke kanan secara otomatis seperti di pintu mall kan. Kita bisa melihat bagaimana pada saat kita sudah mendekat, nah pintunya kemudian akan membuka. Nah, siapa yang menggerakkan pintu tersebut? Bukanlah mikrokontrolernya, tapi itu adalah motor yang digunakan sebagai aktuatornya. Ataukah misalkan solenoid, ya solenoid pintu ya. Tuh. Nah, kemudian em, pin analog. Dia memiliki tegangan ya, tegangannya itu antara 0 sampai 5 volt. Dengan resolusinya itu adalah 10 bit. 10 bit itu berarti 2 pangkat 10, sekitar 1023 ya. Silahkan hitung sendiri. Sebenarnya 1024 ya. Tapi rentangnya itu adalah ketika dia mencacah 0 sampai 1023. Nah, kenapa tegangannya itu sangat kecil, 0 sampai 5 volt saja? Kenapa tidak mengambil 10 volt gitu kan? Yang kenapa yang kecil-kecil saja? Nah, ingat kembali bahwa Arduino Uno ini dianggap populer karena ramah 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 di kantong ya. Maksudnya murah. Nah, apa kelebihan dari kemurahan ini? Kenapa dia murah begitu? Nah, karena tegangan yang digunakan itu juga relatif lebih kecil. Dengan tegangan yang lebih kecil, berarti arus yang dijalankan nanti atau eh, apa dayanya itu juga kecil. Nah, itu kan menghemat biaya. Menghemat biaya berarti eh, apa harganya juga akan murah. Nah, ketika dia dioperasikan, nah secara terus-menerus misalkan, nah itu nanti akan hemat biaya, tidak banyak listrik yang terpakai. Nah, keuntungan dari satu perancangan itu ketika dia hemat listrik. Ketika rancangan itu kemudian boros listrik, maka itulah yang kita hindari karena banyak biaya yang keluar. Karena kita tidak hanya mengoperasikan 1 menit, 1 jam, itu dioperasikan misalkan untuk satu proses yang berlangsung lama, yang berlangsung secara real time. Nah, itu lama sehingga memerlukan sebuah alat yang memang hemat listrik supaya prosesnya itu berlangsung terus-menerus tapi tidak membuat kanker kantong kering gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah sensor analog tadi, suhu, cahaya maupun potensiometer. Kalau misalkan mengenai suhu ya, seperti yang Ibu selalu contohkan, suhu di ruangan ber-AC. Nah, sekarang itu kan AC itu sudah dilengkapi juga dengan smart ya, sistem smartnya ya berbasis AI lah seperti itu. Nah, dia bisa mendeteksi bahwa ada berapa orang di dalam ruangan. Nah, ketika banyak orang di dalam ruangan, maka dia akan memberikan semprotan freon yang ekstra begitu. Kalau cuma satu orang, maka semprotan freonnya itu lebih kecil. Nah, jadi dia sudah mengatur itu. Kalau misalkan ada apa? Pada AC biasa, ya sama saja. Kalau sudah disetting sekitar 16 derajat atau misalkan 17 derajat, maka ya 17 derajat sama rata. Nah, ketika misalkan ada banyak orang yang masuk, nah, itu hawanya sudah menjadi tidak terlalu dingin. Kenapa? Karena dia tidak mengakomodasi berapa jumlah orang yang ada di situ. Nah, sehingga dia harus menyesuaikan. Nah, berarti kan kemampuan kalau menggunakan AI itu betul-betul melihat berapa jumlah orang, terus tingkat suhu tubuhnya berapa. Nah, itu akan terlapor nanti ke mikrokontrolernya. Jadi kalau AC yang biasa ya sama saja. Jadi kalau misalkan mau banyak, mau tidak sama saja. Jadi ya boros juga kalau misalkan satu orang kan terus ruangannya misalkan 1 PK atau 1,5 PK. Nah, terus dengan eh, apa tadi suhu yang sangat kecil. Nah, terus berikutnya itu adalah konversi digital yang pernah Ibu jelaskan tempo hari bahwa suhu itu adalah besaran analog.
ya, besaran analog. Namanya analog itu misalkan dia tangkap dalam bentuk bilangan desimal 20, 50 dan seterusnya kan. Kalau suhu kan sampai sampai 40-an saja ya suhu-suhu itu. Nah, nanti akan dilakukan konversi karena mikrokontrolernya itu nggak mengerti angka 40. Nanti 40 itu dikonversi atau 16 eh, derajat itu tuh dikonversi menjadi eh, digital, menjadi heksa ataukah menjadi apa oktal atau menjadi biner, baru kemudian bisa dibaca oleh mikrokontrolernya. Jadi dia hanya bisa membaca 0 dan 1, tinggi atau rendah, low or high. Nah, ini tadi ya. Jadi penyediaan catu daya itu ada juga pinnya. Jadi ada pin catu dayanya. Jadi jangan jangan terbalik-balik. Untuk ke catu daya atau positifnya itu kalian sangkutkan ke groundnya atau sebaliknya groundnya itu disangkutkan ke positifnya. Nah itu kan nanti akan bisa-bisa korslet ya, ataukah menimbulkan kerusakan pada komponennya. Nah, jadi catu daya pin ini FIN ini digunakan untuk memberikan catu daya eksternal ke Arduino. Jadi power supply kemudian di ini kan diberikan daya, diberikan listrik ke mikrokontrolernya. Nah, bisa juga menggunakan baterai sih sebenarnya bisa kalau misalkan kita menggunakannya untuk perangkat yang jauh dari power supply listrik secara langsung. Nah, berarti kita menggunakan baterai. Nah, tadi dengan pin 5 volt ya, 5 volt. Kenapa 5 volt? Kenapa bukan 10 volt? Nah, itu karena memang persyaratan dari fabrikannya atau dari pabriknya sendiri itu sudah mensyaratkan seperti itu 5 volt. Nah, ini sudah standar, ini sudah disenangi oleh pengguna sehingga rancangannya termasuk semua bahan-bahan atau material yang membangun mikrokontroler itu maupun board-boardnya, papan-papan rangkainya itu sudah disesuaikan. Kalau melebihi dari 5 volt bisa terbakar, bisa rusak. Ya memang sih bisa mungkin kita operasikan dalam beberapa menit langsung terbakar atau rusak. Nah, jadi hati-hati kalian ketika misalkan nanti memberikan tegangan pada catu dayanya. Jangan memberikan tegangan di luar apa yang disyaratkan dari datasheet pabrikan komponen itu sendiri ya. Kemudian ground. Nah, ground ini eh, kodenya GND. Nah, itu adalah pin untuk referensi tegangan 0 volt untuk seluruh sistem. Jadi harus dihubungkan ya untuk menolkan, untuk mentanahkan istilahnya. Nah, jadi input digital itu ada input output digital, kemudian contohnya LED sudah tadi, kemudian analog juga demikian ada sensor, ada komunikasi, satu daya. Nah, kita lihat pin komunikasi ya. Pin komunikasi itu sebenarnya itu si SPI, ada UART, semuanya itu adalah komunikasi serial ya. Kalau zaman-zaman dulu orang masih menggunakan komunikasi paralel. Nah, kenapa dengan komunikasi paralel? Itu terlalu berat ya karena ada dalam satu waktu itu ada banyak data yang harus dikirimkan secara bersamaan. Nah, itu kurang efektif ya. Nah, sekarang itu dengan sistem komunikasi data yang lebih canggih, kemudian sistem pengkodean data dengan serial pun kecepatannya itu lebih tinggi. Kalau misalkan pada di zaman-zaman sebelumnya eh, pengkodean itu mungkin masih sederhana ya, masih sederhana sehingga dengan langsung melempar banyak data sekaligus bisa-bisa ada data yang tidak sampai pada sasarannya karena dia bersamaan dilemparnya. Nah, sehingga itu tidak efektif. Nah, sekarang eh, apa apa istilahnya? Sekarang kita sudah menggunakan sistem serial data. Meskipun data itu di satu persatu ya, istilahnya di secara serial ya, secara serial atau bergantian sesuai dengan nomor antriannya, tapi karena pengkodeannya yang canggih, data itu juga akan cepat sampai di tujuan. Kalau waktu dulu itu, kenapa data itu misalkan dikirim dalam bentuk paralel, supaya data itu cepat sampai.
karena belum ada sistem pengkodean yang membuat data itu cepat sampai ketika menggunakan serial. Jadi Betul, betul. ya. Nah, terus di mute dulu ya kalau misalkan mau menggunakan mic-nya supaya tidak terjadi echo. Nah, kemudian serial. Nah, pin serial di sini untuk pin komunikasi ya, RX receiver dengan transmitternya. RX ini adalah kodenya receiver, kemudian TX ini adalah transmitter. Jadi data yang dikirim dengan yang diterima, dikirim kemana? Berarti mikrokontroler itu yang melepas. Nah, kemudian diterima mikrokontroler itu yang menerima. Menerima dari mana? Ya dari perangkat yang lain, dari sensor kah, dari motor atau dari aktuator yang lain atau perangkat-perangkat yang lain. Nah, itu merupakan komunikasi yang berlangsung secara serial. Kemudian ada namanya ITUSI dengan pin SDA dan SCL mengimplementasikan bus komunikasi ITUSI untuk menghubungkan sensor dan modul. Jadi bagaimana komunikasinya itu semuanya harus diatur ya. Jadi tidak bisa semuanya hanya datang begitu motor motor dengan mobil bergabung begitu. Itu semua ada jalurnya, jalurnya motor, jalurnya misalkan mobil, jalurnya truk ada, jalurnya mungkin kendaraan biasa itu ada. Semuanya harus diatur supaya apa? Supaya nanti identifikasinya itu jelas. Pada saat misalkan pengiriman data jelas, data ini mau diterima kemana, jadi langsung datanya itu menuju tujuan. Tidak bingung-bingung lagi datanya ini dikirim ke A, B, C, atau dan seterusnya. Tidak lagi. Supaya data itu cepat sampai di tujuan pun cepat diterima ketika dari luar, kemudian ke penerimanya. Nah, kemudian di sini ada SPI, ada pin MOSI, MISO, SCK, itu memungkinkan komunikasi SP dengan perangkat eksternal. Kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan itu sih? Jadi ada protokol komunikasi namanya itu sih, Integrated Circuit. Nah, SCL, jalur yang digunakan untuk mentransfer sinyal clock. Ya. Nah, sinyal clock ini dikendalikan oleh perangkat master yang digunakan untuk menyinkronkan pengiriman data antara master dengan slave di bus itu sih. Nah, itu. Jadi ada SDA, serial data lain untuk mentransfer data, kemudian ada SCL, serial clock lain. Nah, jadi ada yang membunyikan sempritan, ada yang mentransfer data. Nah, itu kan semuanya ada fungsinya. Membunyikan sempritan prit. Nah, data pertama masuk. Nah, terus data kedua prit, data kedua masuk. Tidak boleh dia langsung masuk tanpa ada aba-aba. Jadi pemberi aba-abanya itu adalah SCL supaya data itu masuk menempati tempatnya. Jangan sampai langsung dimasukkan data yang kedua sementara data sebelumnya, data yang pertama itu belum menempati alamat atau address memori masing-masing. Nah, ini kan berarti nanti ada data yang ompong, ada komunikasi yang kemudian tidak sampai. Itulah yang biasa kalau katanya gangguan jaringan ya. Misalkan kalau dalam sistem komunikasi seluler itu gangguan jaringan. Jadi apa yang kamu bicaranya juga robot-robot, hanya ada beberapa kata yang tertangkap. Nah, seperti itu. Berarti data itu kemudian kacau pengaturannya, tidak menempati memorinya atau lemari-lemari data itu dengan baik. Nah, sehingga nanti informasi yang dikirim ataupun yang diterima itu utuh, tidak ada yang ompong sehingga kita salah pengertian. Nah, kan? Seperti itu. Jadi perlu ada sinkronisasi data. Perlu disampaikan bahwa ini adalah misalkan makanan. Nah, jadi kalau makanan itu perlakuannya harus gimana? Misalkan ya, contohnya. Kemudian ini misalkan data air panas. Jadi air panas itu harus dijauhkan dari apa begitu. Jadi perlakuannya juga bagaimana. Jadi ada masing-masing spesialisasi untuk data. Nah, sehingga memang harus ada pemberian aba-aba kalau tidak terjadi kemacetan. Ya, samalah misalkan kalau misalkan di jalanan itu nggak ada polisi atau misalkan lampu merah
saja kalau tidak dipenuhi juga maka itu akan terjadi macet juga. Ya, jadi memang perlu diatur. Tapi kalau mesin itu diatur, kalau sudah ada aba-abanya maka dia akan aman kecuali mungkin traffic atau kepadatan dari data itu memang di luar kontrol yang sudah diberikan. Nah, itu menjadi masalah. Kemudian di sini ada UART, nah, komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan clock eksternal dan banyak digunakan dalam Arduino dan perangkat mikrokontrolernya. Ini biasanya kan UART ini yang biasa ada untuk terhubung ke peripheral yang lainnya ya, mungkin macam ke printer juga. Kemudian di sini SPI ya, jadi SPI. Nah, protokol komunikasi untuk mentransfer data eh, dalam komunikasi data, kemudian berkomunikasi antara mikrokontroler dengan perangkat eksternal sensor, memori, modul LCD atau komunikasi lainnya. Nah, kemudian ada 4 jalur komunikasi. Ada namanya MOSI, Master Out Slave In, mengirimkan data dari master ke slave. Jadi dia apa kayak mengunduh dari tinggi ke rendah. Master itu adalah pusat datanya, kemudian slave-nya itu adalah eh, bawahannya. Jadi bagaimana data itu dikirimkan dari atasan ke bawahan begitu. Jadi dari sumber data yang tinggi ke data yang lebih rendah, misalkan dari kantor pusat ke distributor. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada masing-masing ada protokolnya, tidak boleh ada pengkodeannya. Kemudian MISO master in slave out mengirimkan data dari slave ke master. Nah, sebaliknya dari data dari master ke pusat ya. Sorry, dari slave ke master. Jadi dari bawahan ke pusatnya. Ya, berarti data dari master ke slave ini adalah data dari mikro ya eh, ke perangkat yang lain, entah itu ke aktuator, kemudian data dari slave ke master, data dari sensor ke mikrocontroller, atau data dari perangkat lain ke mikrocontroller. Kemudian ini tadi serial clock mengatur kecepatan pengiriman data. Nah, ini penting juga. Penting juga ya kecepatan pengiriman data. Kalau data itu kemudian lambat ya dalam pengaturan kecepatannya maka lambat juga sampainya. Ya kan? Apalagi kalau melihat wah, ada banyak data nih yang mau masuk. Nah, berarti harus dipercepat jalannya data yang pertama tadi supaya tidak terjadi kemacetan. Karena kalau misalkan terjadi kemacetan maka ya seperti itulah data yang tampil di depan kita itu nanti ompong begitu ya. Eh, apa sih maksudnya ini? Kalau berupa bunyi kita nggak ngerti bunyinya, atau misalkan kalau dia berupa gambar, eh gambarnya itu blur begitu. Nah, itu jadi tidak utuh. Kemudian ada slave select untuk memilih slave yang berkomunikasi dengan master. Jadi nanti semuanya ada aturannya. Ini apa distributor mana yang memperoleh data ini. Jangan distributor itu terus diberikan tumpukan data yang banyak, harus dibagi-bagi. Supaya apa? Supaya kerja. Setiap slave itu, setiap bawahan itu nanti maksimal. Kalau kerjanya maksimal kan berlaku secara normal tuh. Kalau ada yang terlalu banyak dia handle, jadinya pusing. Bisa-bisa terjadi kemacetan data. Akhirnya datanya lambat sampai. Atau kan misalkan terjadi distorsi data. Nah, itu karena ada yang overload kerjaannya. Nah, apa keunggulan dari SPI? SPI lebih cepat dibandingkan dengan itu sih. Kemudian data dikirimkan diterima secara bersamaan. Lebih sederhana daripada itu sih dalam hal pengaturan dan komunikasi. Jadi seperti ini. Kalau kalian lewat jalan tol dengan jalan biasa yang banyak kemacetan, pasti beda kan? Nah, kalau SPI ini lebih cepat. Jadi kalau misalkan data itu mau lebih cepat jalannya ya lewat jalan tol. Nah, kalau misalkan data itu eh, relatif ini tidak dibutuhkan cepat sampai, misalkan ya sedang-sedang saja. Kalaupun ada macet, ya nggak apa-apa juga. Misalkan, nah maka dia lewat jalan biasa. Tapi itu resikonya mungkin ada beberapa kemacetan.
yang resikonya ya tidak selalu juga karena kan sudah diatur kemacetan itu sudah diatur bagaimana apa sistem clocknya, sistem pengkodean dari konternya. Nah, sehingga pada saat pengiriman data itu semuanya bisa terhandle dengan baik sampai di tujuan sesuai dengan waktu atau timing yang sudah ditentukan. Nah, kemudian contoh pemanfaatan pimpin, misalkan kontrol motor, motor DC atau servo, ya. Jadi kalau misalkan di AC atau kalau misalkan di dispenser yang kalian punya tuh di tempat kosnya masing-masing, kapan dia memberikan apa istilahnya itu air panas, kemudian kapan dia normal-normal, ada dinginnya kan, ada panasnya juga. Loh, kenapa bisa ada yang dingin, ada panas begitu? Nah, jadi kalau misalkan pada saat dia diminta untuk mengendalikan kontrol panas, jadi ada kontrol panas, ada juga kontrol dingin. Pada saat misalkan suhu suhu berapa sih eh, panas itu tidak sampai kan di dispenser itu 100 derajat. Nanti meleleh itu meleleh material-material dari dispensernya. Ya paling 70 derajat ya seperti itu mungkin. Nah, bagaimana caranya? Jadi eh, apa mikro mikro kemudian memberitahukan kepada sensor bahwa baca apa yang harus dibaca, suhu apa, suhu air. Jadi suhu airlah yang harus dikendalikan. Nah, baca suhu air, kita mau melakukan pemanasan sampai 70 derajat. Nah, jadi kerjaan dari sensor suhu adalah membaca secara terus-menerus setiap satuan detik berapa suhu yang terbaca di sensor tersebut. Sorry, pada air ya. Jadi kalau misalkan suhunya masih 20 derajat, sorry, ya 20 derajat, maka dia akan mengirimkan lagi ke mikrokontroler bahwa baru 20 derajat, masih ada 50 derajat. Nah, mikro akan menyampaikan terus membaca sampai suhu itu tercapai 70 derajat. Nah, terus dia terus membaca. Nah, terus apa yang diperintahkan untuk memanaskan? Ya, alat-alat heatingnya untuk memanasi ya, untuk memanasi air tersebut. Ya, bagaimana caranya? Nah, itulah yang kemudian berfungsi di situ ya, pada saat ada alat heating untuk heaternya untuk memanaskan. Nah, jadi panasi sampai 70 derajat. Nah, kalau sampai 70 derajat, nah maka stop, tidak boleh dilanjut. Kenapa? Kalau dilanjutkan maka bisa-bisa nanti meleleh ya bahannya itu. Nah, maka namanya microcontroller sudah dikendalikan tidak akan melewati batas suhu 70 derajat. Jadi pada saat 70 derajat itu berhenti, jangan dilanjutkan. Jadi itu sudah diwanti-wanti, memang sudah diinstruksikan. Jadi tidak akan terjadi suhu 80 derajat, tidak akan, kecuali kalau memang settingan dari dispenser itu adalah 80 derajat. Itu lain lagi, berarti memang sampai batas thresholdnya itu adalah, atau batas cut-off-nya itu adalah 80 derajat. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan sudah sampai suhu segitu, ya jangan memberikan pemanasan terus-menerus. Hentikan. Jadi fungsi pemanasan itu atau motor yang menggerakkan pemanasan itu bekerja, maka berhenti juga. Nah, makanya biasa ada bunyi tik. Nah, itu berarti sudah tercapai batas suhu maksimumnya. Nah, selanjutnya dia akan tidak bekerja dulu sampai kemudian suhunya menjadi biasa-biasa lagi. Selanjutnya pada suhu yang memungkinkan lagi dia akan memulai operasinya untuk mendinginkan. Nah, dia turunkan ya tadi 70 derajat. Setelah 70 itu dia turunkan lagi dan sampai kemudian seterusnya ya itu. Atau kalau misalnya motor DC ataukah motor servo, bagaimana misalkan kita memiliki apa alat apa sih itu eh, pengepel, pengepel secara otomatis. Nah, jadi dia akan kita cuma eh, on kan, setelah itu ya dilakukan pengepelan otomatis. Apakah kita pengen kecepatannya lambat, sedang, ataukah tinggi? Nah, itu bergantung bagaimana kondisi dari ruangannya. Kalau kondisi ruangannya tidak terlalu banyak perabot, ya mungkin memang kecepatan tinggi supaya dia cepat untuk melakukan pengepelan tanpa adanya halang rintang yang terlalu banyak.
Nah, dia bisa menabrak-nabrak kan kalau terlalu banyak halang rintang, terlalu banyak kursi. Nah, kalau misalkan banyak kursi di situ, misalkan halang rintangnya, nah, maka di situ bisa apa dengan kecepatan yang sedang ataukah yang rendah supaya bagus juga kualitas pengapelannya. Terus tabrak-tabrak tidak tertabrak juga yang mengakibatkan eh, tergoncang perangkat perangkat atau bodi dari apa alat pengepel itu. Nah, kemudian di sini antar muka sensor ya antar muka sensor ya berarti interface-nya ya. Interface bagaimana ini. Jadi kalau misalkan apa sensornya itu untuk membuat antar mukanya ya berarti bisa kita menggunakan mobile ataukah web. Nah, kita bisa membuat antar mukanya sehingga nanti kita bisa melihat di situ. Kita bisa melihat, oh, misalkan suhunya itu sekian derajat kan terbaca. Nah, kalau cuman berdasarkan ini ya terlihat saja, ya terlihat saja apa terproses begitu. Oh, dingin. Tapi dinginnya berapa suhunya itu kita nggak bisa melihat. Nanti kemudian pada bagian antar muka sensor, ketika ada apa aplikasi ataukah misalkan antar muka, ya, nah kita bisa melihat mengintip berapa suhunya, berapa maksimumnya, berapa minimumnya, itu akan terbaca. Nah, kemudian untuk komunikasi data tadi sudah ya. Nah, Pin-pin ya memang kesimpulannya adalah bagaimana kita memahami ya memahami setiap pin-pin tersebut. Jadi jangan salah memasukkan komponen-komponen. Jangan sampai kalian wah lagi semangat nih colok sana, colok sini, uji coba sementara dalam kondisi power supply on ya. Nah, itu bahaya. Nah, jadi memang harus kalian identifikasi dulu masing-masing, mengenali dulu pin-pin apa dari pin nomor urut 0 sampai berapa itu pin digitalnya mana, terus pin analognya mana yang harus saya sambungkan ke analog, yang mana yang harus saya sambungkan ke digital. Nah, itu secara fisik kita kenali dulu ya, kita kenali dulu secara fisiknya. Nah, setelah itu kalau misalkan memang sudah di save baik-baik ya bahwa seperti ini, nah setelah itu kemudian kita masuk pada pemrogramannya. Setelah kita mengenali fisiknya kan sudah terbayang tuh. Oh, tadi itu kalau misalkan saya mau menyambungkan dengan LED. Nah, saya harus menyambungkan dengan pin nomor berapa. Nah, sehingga nanti kita akan memprogramnya seperti itu ya, memprogramnya berdasarkan apa? Nomor dari pin itu. Kalau pin digital di tempatnya digital, sehingga nanti kita inisiasi bahwa ini adalah digital. Ini adalah sensor, ini adalah komunikasi serial, ini adalah komunikasi misalkan yang seperti ini. Itu semuanya terdefinisikan supaya apa? Supaya melengkapi bahasa pemrograman kita di eh, apa IDE-nya atau dalam hal ini di C++ atau kasihnya ya. Nah, itu penting kalau misalkan ada kesalahan yang kita lakukan di situ. Nanti tidak akan terkonversi menjadi file hex pada saat kita compile. Nah, itu. Nah, itu semuanya harus teridentifikasi. Nah, kemudian juga di sini teruslah mencari penyebab error ketika misalkan menemukan error pada saat kita em, kadang juga sih ada yang begini, kalau di programnya sudah aman, tapi kok secara perangkat kerasnya itu nggak aman. Nah, itu harus gimana itu ya? Berarti harus banyak hal yang dilihat pin-pinnya apakah sudah tercolok dengan benar, kemudian power supply-nya juga kemudian displaynya atau apa yang menjadi aktuatornya, apakah sudah benar, colokannya jangan sampai terbalik, positifnya terbalik dengan negatifnya. Nah, itu yang harus dipahami semuanya. Makanya itu nanti eh, perlu diberikan respon eh, pin-pin keberapa, nomor kaki-kaki berapa yang dimasukkan. Itu ya. Oke, Ibu sedikit mau memperlihatkannya. eh, Ada. Nah, jadi ini contoh ya.
contoh pemrograman dari Arduino Uno. Nah, ini bling, 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 bling. Berarti bagaimana kita membuat pencahayaan ya, pencahayaannya apakah kedap-kedip atau sekedar satu nyala. Nah, ini eh, perlu dipahami meskipun sebenarnya mungkin kalian sudah masuk ya materinya di lab. Di sini ada LED pin. Ibu menjelaskan sedikit ya. Hmm. Ini misalkan ada LED pin. Nah, LED pin ini merupakan variabel ya. Ini merupakan variabelnya. Kemudian ini adalah tipe data, tipe data integer ya, constraint integer. Nah, ini LED pin-nya. LED pin ini adalah variabelnya. Kemudian LED built-in ini adalah sebenarnya merupakan inisiasi bahwa LED-nya itu nanti akan menyesuaikan dengan nomor-nomor atau kaki-kaki dari pin itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada LED state. Nah, LED state. Nah, ini juga merupakan variabel bagaimana kita memberikan inisiasi terhadap LED itu sendiri, nyala LED itu. Kita menggunakan integer, kemudian kita mengambil low. Jadi kita mensyaratkan bahwa nanti itu low, ya. Berarti low itu artinya nol. Jadi ada nanti kalau dia late pin berarti mengikuti apa menyalakan, kemudian dia akan low juga. Nah, kemudian pada saat unsigned low, nah ini tipe datanya previous milis. Nah, itu kita akan memberikan angka nol. Kemudian di sini ada interval, interval 1000. Nah, interval 1000. Berapa lama ya LED itu nanti akan menyala. Nah, berarti dia akan menunda nyalanya. Dalam artian dia akan menyala tapi tidak langsung padam. Jadi kalau ini kan syaratnya padam, nyala, eh, nyala, padam, nyala, padam. Nah, kalau misalkan tidak diatur pewaktuannya, maka dia akan berkedip-kedip terus. Sementara misalkan yang kita butuhkan itu adalah pencahayaan untuk beberapa saat. Nah, baru kemudian berganti logika dari satu, dari nyala ke padam gitu. Itu ada waktu misalkan. Nah, dia mendelay sebanyak 1000 milidetik. Nah, kemudian di sini ada void setupnya. Jadi kita mengatur ya, mengatur semua eh, pin-pin itu sendiri. LED pinnya sebagai output, itu adalah pada bagian pin mode-nya. Pin mode-nya. Kemudian di sini pada bagian void loop-nya. Jadi pada bagian void loop ini merupakan bagian eh, tempat apa istilah terjadinya perulangan, terjadinya looping proses ya, terjadinya looping proses. Nah, apa yang terjadi pada bagian looping proses ini? Nah, itu nanti itu jadi bling-blingnya ada tuh di situ. Ini kondisinya ya. Ini kondisinya. Jadi pada saat misalkan dia kondisi awal itu low, setelah itu nyala. Setelah itu dia dia delay sebanyak 1000 detik, setelah itu padam lagi. Nah, jadi 1000 detik nyala lagi. Nah, demikian seterusnya. Nah, kemudian di sini pada bagian digital write itu adalah pada bagian untuk apa menampilkannya pada LED ya. Jadi kita menuliskannya. Jadi kalau misalkan tidak dituliskan, nah dia tidak akan menampilkan. Jadi kita harus mengkodekan sampai di sini, kemudian menuliskannya juga. Nah, tujuan kita menuliskan itu supaya nanti dia tampil ya, tampil di output LED itu menyala padam. Kalau tidak, ya hanya terprogram saja yang kita tulis inisialisasinya ada, tapi tidak terset nanti dia akan apa melakukan menampilkan fungsi nyala padam itu. Itu contoh. Kemudian berkedip. Nah, ini juga untuk yang berkedip ya, 1000 ini kurang lebih sama. Kemudian push button. Nah, push button ini dia menggunakan dia menggunakan apa komunikasi serial. Komunikasi serial ya. Jadi bagaimana komunikasi serialnya pada saat kita menekan button atau tombol pada
mikro itu ya, jadi memang ada khusus tombol ya. Biasanya itu sudah sepaketan pada mikronya. Nah, pada saat kita menekan tombol, maka dia akan mengirimkan ya tombol tersebut itu ke mikronya. Nah, sehingga di sini ada kecepatan pengiriman tombol itu adalah 9.600 ya. Jadi ini merupakan kecepatan pengiriman datanya. Misalkan kita menekan tombol 2 ya, pin kedua. Kalau kita hubungkan dengan inisialisasi seperti itu akan dikirimkan. Demikian juga pada saat push button itu sudah teridentifikasi sebagai input, nah kemudian itu perlu dituliskan lagi pada bagian for loop. Karena kalau pada bagian sini kita cuma mengaturnya, ya mengaturnya tidak secara otomatis dong. Setelah diatur terus berfungsi juga seperti itu, menyala setelah ditekan tombolnya, tidak. Nah, nanti kemudian di void loop ini karena memang ini adalah proses untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita inisiasi, apa yang sudah kita tulis. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan dalam bentuk output yang bisa diamati secara visual oleh mata manusia. Nah, itu nanti akan terlihat di situ ya, variabel-variabelnya akan terbaca dan kemudian buttonnya itu juga akan terbaca, dan pada saat ditekan dua pada pin yang kedua yaitu ya pada tombol itu, maka akan itu eh, apa akan terlihat begitu. Kalau di sini belum ada, ini baru pengiriman datanya saja akan terlihat bahwa ada penekanan pengiriman data pada saat penekanan tombol ini. Kalau di kalau dikonfigurasi lagi ya, misalkan kita menekan tombol terus nyala apa, nah itu lain lagi kodenya. Berarti pada bagian outputnya itu ada LED. Kemudian setelah nyala berapa detik kemudian muncul di sorry, setelah tekan tombol berapa delay waktu yang dibutuhkan baru kemudian nyala. Nah, itu. Nah, kemudian ini adalah outputnya. Pada saat kita melakukan compiling, jadi compiling itu merupakan proses penerjemahan, ya, menerjemahkan, ya. Jadi tadi yang kita ketik ini di atas ini bahasa apa ini? Apakah bahasa mesin? Jawab dulu ya. Asbil ada herniasin. Ini bahasa mesin ataukah bahasa manusia? Halo, yang coding ini yang Ibu tunjuk, nah ini bahasa mesin ataukah bahasa manusia? Ada yang menyahut, saya tidak mengakhiri itu. Apakah bahasa mesin ataukah bahasa manusia? Halo, nggak ada yang bisa jawab. Bahasa mesin, Bu. Mesin. Ah, bahasa mesin. Keliru kalian. Jadi ini adalah bahasa manusia, bahasa aras tinggi. Nah, pusbata, integer, dan seterusnya. Ini adalah bahasa manusia. Di awal kan Ibu jelaskan, kalau bahasa mesin itu hanya 01, 01. Di sini ada 01, 01 enggak? Enggak ada kan? Ini bahasa yang kita mengerti, push button, 2, dan seterusnya, pin mode. Yang bisa mengerti itu kan adalah kita. Ya. Nah, tidak ada angka biner. Kalau misalkan di sini 01, 01, 00, 11, itu baru bahasa mesin. Nah, berarti kalau ini adalah bahasa aras tinggi atau bahasa manusia, nah berarti harus diterjemahkan. Kenapa? Yang kita perintahkan untuk tadi itu menyalakan LED ya, di sini kan tadi LED berkedip. Yang mau menyalakan LED berkedip itu siapa? Mesin atau mikrokontrolernya, ya kan? Pada bagian LED-nya dan dikendalikan oleh mikrokontrolernya, bagian otaknya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mikrokontroler itu mengerti? Apakah dengan menuliskan bahasa seperti ini dia secara otomatis akan mengerti? No way. Ya, tidak akan mengerti. Nah, jadi caranya supaya dia bisa mengerti, kita terjemahkan dulu dari bahasa aras tinggi ini menjadi bahasa assembly atau bahasa mesin. Nah, setelah apa yang harus dilakukan ketika kita harus menerjemahkan? Apakah kita menggunakan Google Translate? Ya, enggak, dalam bahasa pemrograman kan enggak begitu ya. Tapi kita compile. Proses compile itulah yang merupakan proses untuk menerjemahkan baris per baris dari eh,
bahasa aras tinggi ini ke bahasa mesin. Nah, setelah kita terjemahkan dan tidak ada error, nah nanti akan terbentuklah di sini file hexa. Nah, diperhatikan di sini ada tertulis .ino.hexa. Nah, berarti apa? Sudah terbentuk. Awalnya kan di sini cuma .ino ilf. Nah, berarti ini sketch. Nah, ini kan baris programnya dikatakan sketch ya. Jadi sketchnya ini yang tadi inisialisasi awal dengan nama blink.ino.ilf. Nah, itu kemudian diterjemahkan atau dikompil. Setelah dikompil, outputnya itu berbentuk file blink.ino.hex. Berarti file yang ini sudah terkonversi menjadi file hex. Nah, kenapa dengan file hex? File hex itulah yang merupakan file yang bisa dimengerti oleh mesinnya, bukan manusia. Kita nggak bisa mengerti. Kalau bisa mengerti, coba aja buka. Yang ada di situ hanya 10100001. Ya bagaimana caranya mengerti? Ya kan? Kita itu bukan mesin yang hanya mengerti low high. Kita harus mengerti dengan menggunakan bahasa. Begitu. Makanya dikatakan bahasa aras tinggi karena manusia yang mengerti. Manusia yang tinggi pemikirannya daripada mikro itu. Nah, berarti kalau sudah terbentuk file hex inilah yang kita copy, kemudian kita pindahkan ke, kalau simulasi ya, kita pindahkan ke gambar dari Arduino-nya. Ya kan, kita pindahkan ke situ, jadi ke bagian tertentu penginputan filenya, ataukah bisa juga kita searching, kemudian kita masukkan ini. Jadi secara otomatis kan kalau kita menggunakan laptop, pada saat di simulasi itu, di gambar library-nya itu ya, di gambar microcontroller Arduino-nya, secara otomatis file ini nanti akan terbaca. Kalau memang sudah berhasil compilingnya. Kalau nggak berhasil dan tidak didapat file hex, berarti masih gagal. Nah, cari. Kalau tidak ada file hex yang didapati, gagal. Gagalnya kenapa? Gagal jantungnya. Ya gagal karena ada error mungkin yang kita abaikan. Kita nggak periksa baik-baik. Ternyata masih ada yang harus dibenahi dari penulisan codingnya di text editor di sketch-nya ini. Nah, makanya harus betul-betul teliti ya. Jangan wah sudah berhasil nih, sudah terbentuk nih, sudah proses ini. Nah, padahal ternyata ada error yang kita skip sehingga nggak kelihatan. Nah, ya dijalankan saja akhirnya. Nah, padahal belum terbentuk file hex-nya. File hex inilah yang kita simpan di microcontroller tersebut di icon atau gambar mikronya. Nah, setelah itu kita jalankan, maka baru dia akan menghasilkan bling-bling itu. Jadi nanti akan terdapat bling-bling yang kita lihat pada tampilan ininya, ya. Bisa kan dipahami itu. Oke. Saya rasa cukup. Oh, ada lagi nak yang mau Ibu sedikit eh, share. Kemarin itu di YouTube ada yang mengatakan, ada yang bertanya ya Bu, apa sih relevansi em, AI? Apakah masih relevan kita menggunakan Arduino Uno ataukah tidak? Karena kita kan sudah berada di zaman AI. Nah, perangkat-perangkat itu semuanya sudah sangat canggih. Apakah perangkat eh, mini, mini, ataukah misalnya kan sekecil Arduino ini masih diperlukan? Ya diperlukan, Dona. Nah, kenapa demikian? Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda, ya. Kebutuhan misalkan perusahaan atau industri itu berbeda dengan kebutuhan rumah tangga, berbeda dengan kebutuhan apa yang skop-skop yang lebih kecil. Nah, sehingga masing-masing ada fungsinya, ya. Jadi kalau misalkan kita kubur saja ini Arduino Uno-nya karena sudah nggak diperlukan, tidak juga. Pasti perusahaan pembuat atau pabrikan dari Arduino Uno ini mencoba mengadaptasi juga teknologi kekinian yang berbasis artificial intelligence, ya kan? Jadi tidak serta-merta teknologi itu tidak di-upgrade. Nah, pasti teknologi itu di-upgrade dan di-update. Nah, cuma
karena mungkin dia relatif besar sehingga ketika harus dikonfigurasikan dengan platform yang lainnya itu, ataukah misalkan peripheral yang lainnya, ataukah misalkan software yang lainnya, atau framework yang lainnya, atau bahasa pemrograman yang lainnya malah, ya kan kalau kita berbicara skop implementasi, maka itu harus harus ada konfigurasi, ya konfigurasi. Jadi jangan dulu jangan dulu di apa museumkan ini Arduino Uno-nya, masih laku kok di pasaran, masih masih banyak kok penggunanya untuk skop-skop yang kecil. Nah, terus kalau misalkan untuk skop yang besar masih bisa juga dihandle. Nah, daripada kita butuh yang besar-besar, eh, ya besar-besar mikronya, budgetnya kan besar juga, ya kan? Kita kan sukanya yang murah-murah. Makanya Arduino Uno ini salah satu solusinya adalah bagi yang suka yang murah-murah. Nah, kalau kita sukanya murah-murah ya, pakai ini nih. Kenapa kita mau yang mahal-mahal kalau misalkan ada yang murah, kecuali untuk sekelas industri yang memang menghasilkan apa profit yang besar. Nah, berarti harus menyeimbangkan dengan itu juga. Nah, baik, kita lihat dulu ini sedikit pemrograman yang berlaku pada Arduino Uno dengan artificial intelligence. Halo, kalian semua open dulu kameranya semuanya, yang sampai semuanya tidur ini. Saya di sini menjelaskan kalian kalian tertidur. Ya, oke, nah aman-aman. Ibu sudah melihat wajah ceriamu masing-masing. Ya, baik. Jadi Arduino Uno ini tadi dia bawanya itu adalah C atau C++. Nah, kemudian bagaimana caranya bisa kita konfigurasikan dengan AI? Ya, zaman sekarang kan namanya AI. Jadi kalau Arduino-nya enggak gaul dengan AI, ya berarti ketinggalan zaman dong. Kita tinggalkan aja deh Arduino-nya. Ternyata Arduino itu bisa juga kita konfigurasikan dengan AI. Nah, ini nih lihat untuk project AI sederhana seperti pengolahan suara, deteksi objek atau pengenalan pola. Nah, ini nih bisa ya pengenalan pola misalkan untuk mengidentifikasi tanaman ini eh, apa cocoknya misalkan diberikan pupuk yang seperti apa, jenis pupuk apa. Jangan sampai kita berikan pupuk yang terlalu tinggi, jenis-jenis kandungan unsurnya ya, unsur pemupukannya ternyata justru dia buahnya itu tidak manis begitu atau buahnya itu tidak besar. Nah, sehingga itu semua bagaimana caranya bisa dibedakan ya bahwa tanaman ini dia cocoknya diberikan pupuk seperti ini. Berarti ya, berarti di model machine learning itu sudah ada pemodelan seperti itu. Nah, tinggal ditarik datanya dari ke mikrokontrolernya. Jadi dikonfigurasikan. Jadi ada aplikasinya juga. Jadi tidak hanya mikrokontrolernya, terus mikrokontrolernya yang mau mengolah data tersebut tidak akan sanggup mikrokontrolernya. Dia harus berkolaborasi, ya. Kita harus berkolaborasi sama juga dengan kalian ketika kalian mau belajar di luar bagaimana dunia kerja, bagaimana memasuki dunia kerja. Ya bukan kampus yang menyediakan perusahaan tertentu untuk kalian apa bisa magang, bisa KKL. Ya kita harus berkolaborasi dengan instansi yang lain, dengan perusahaan yang lain supaya apa? Supaya nanti ilmu yang kalian peroleh di kampus itu bisa diterapkan di situ. Nah, itu tidak harus bahwa kami juga harus membuat perusahaan yang bisa menjadi tempat kalian magang. Nah, itu mah tidak mengadaptasi kemudahan itu sendiri. Ya, tidak perlu kita buat perusahaan, cukup misalkan kita sebarkan mahasiswa itu ke masing-masing. Jadi, kita harus membuat MOU, perjanjian kerjasama ya dengan masing-masingnya itu sehingga baru kemudian bisa eh, terrealisasi. Nah, sama juga dengan Arduino Uno ini, ya tidak harus perusahaan Arduino Uno lagi membuat sistem AI-nya, nggak harus. Tapi bagaimana caranya dia membuka diri open-minded terhadap apa
teknologi kekinian, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan yang membangun AI. Kemudian ketika kita misalkan dalam kode-kode programnya nanti itu sudah memungkinkan. Ataukah kalaupun tidak ada kerjasama, tapi ada perusahaan AI sendiri yang menyediakan beberapa model yang itu bisa kita model kita misalkan pengenalan suara, pengenalan tadi pupuk apa yang cocok dan seterusnya. Kemudian itu nanti akan dijalankan oleh Arduino-nya. Arduino-nya nanti akan melakukan pemupukan sesuai dengan identifikasi itu. Nah, itu nanti bergantung dari misalkan nanti ada kita gunakan TensorFlow dan seterusnya. Nah, jadi C++ ini bahasa tingkat tinggi ini nih, yang memungkinkan kontrol yang sangat mendalam terhadap perangkat keras dan Arduino IDE. IDE yang tadi di bagian teks editornya menyediakan pustaka yang menyederhanakannya banyak fungsi dan pembacaan sensor. Jadi di situ kuncinya. Jadi intinya, di mana kunci konfigurasi antara mikrokontroler dengan AI? Nah, kuncinya ada pada bahasa pemrogramannya. Ada di situ. Nah, di situ kita akan bagaimana melakukan coding dengan menggunakan sejumlah library, dengan sejumlah framework. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan framework itu nanti akan terbaca misalkan sejumlah dataset, hasil pelatihan menggunakan mesin learning. Nah, sehingga nanti ketika kita menjalankan fungsi untuk pemupukan, nah mikrokontrolernya sudah bisa membedakan mana tanaman yang harusnya mendapatkan pemupukan yang dengan konsentrat yang tinggi, kemudian konsentrat yang sedang, dengan konsentrat yang rendah. Jangan tanamannya harusnya membutuhkan konsentrat tinggi dikasih yang rendah. Akibatnya tidak gemuk-gemuk gitu tanamannya, tidak berbuah-buah. Atau sebaliknya, harusnya menggunakan konsentrat yang rendah, kita kasih yang tinggi. Akhirnya dia mati. Ya, sama sekali nggak bisa berbuah juga. Nah, itu kan, nah, kenapa dia bisa membedakan? Karena dia sudah kerjasama, sudah berkolaborasi dengan AI, dengan mesin learning, di mana mesin learning itu mengakses sejumlah data hasil pelatihannya, sehingga itulah yang direkomendasikan ke mikronya. Nah, ya kan, kebayangkan. Itu yang harus kalian jalankan nanti. Jadi, nah di sini penegasannya Arduino Uno tidak memiliki kapasitas pemrosesan untuk model AI yang besar, namun dengan penggunaan TinyML atau TensorFlow Lite for microcontroller. Nah, model AI ringan seperti klasifikasi suara, deteksi gerakan dapat dijalankan. Nah, jadi ketika di model YouTube Ibu itu ada yang bertanya, masih relevan nggak kita belajar Arduino Uno ini? Karena kan zamannya sekarang ya, mungkin dia melihat itu apa sih Bu? Kita cuma belajar simulasi-simulasi. Nah, itu juga nanti akan menjadi pertimbangan ya, bagaimana perbaikan ya sistem sarana lab ke depan itu. Nah, semuanya itu apa menjadi pertimbangan bagi kami para pengajar, edukator eh, ataupun sebagai researcher ya peneliti ke pihak kampus supaya itu bisa terakomodasi kebutuhan kekinian begitu loh dengan materi yang ditawarkan di perkuliahan ataupun di praktikum. Tuh. Oke, lanjut tadi. Jadi misalkan klasifikasi suara, deteksi gerakan, nah itu bisa dijalankan oleh Arduino ini. Nah, dengan menambahkan TensorFlow Lite for microcontroller. Nah, jadi dengan menggunakan TensorFlow Lite nanti terkonfigurasi dengan mobile, terkonfigurasi dengan web. Iya kan? Karena untuk mengakses misalkan data-data TensorFlow Lite ini kita harus mengakses dari berbagai webnya ya itu nanti harus secara online. Nah, jadi kembali lagi harus Internet of Things yang kita pakai. Ya, memang sistem microcontroller ini kan adalah fundamental bagi Internet of Things. Ya, meskipun tidak secara langsung merupakan implementasi dari Internet of Things, tapi Internet of Things juga mengambil sumber daya dari microcontroller. Tanpa microcontroller, Internet of Things juga nggak berdaya. Nah, makanya nggak bisa disepelekan juga microcontroller ini kan.
Nah, masing-masing memberikan kontribusi, makanya perlu ada kolaborasi. Siapa yang bisa ini, siapa yang bisa menyediakan mikronya, perangkat kerasnya, siapa yang bisa komunikasi datanya, siapa yang bisa library untuk mesin learningnya, siapa yang bisa datanya, hasil pelatihan datanya, sehingga dia cerdas untuk membedakan, misalkan mana tadi tanaman yang cocoknya pupuk ini, cocoknya pupuk ini. Nah, itu ya. Nah, terus eh, seperti juga misalkan kita butuh microcontroller untuk mendeteksi tepukan tangan. Nah, ataukah misalkan jempol. Jadi cukup kita menepuk tangan satu kali, mikronya berhenti misalkan beroperasi atau memulai melakukan sesuatu operasi apa yang kita perlukan misalkan pada saat itu. Jadi tidak perlu lagi kita pergi menekan tombolnya, cukup misalkan ya, ataukah dengan memberikan jempol yang tertangkap oleh kamera. Nah, kemudian kalau tepukan tangan berarti tertangkap oleh mikrofon. Nah, itu kan, nah itu semuanya membutuhkan sistem AI yang berkonfigurasi dengan ininya. Makanya di sini dikatakan model TinyML ya, perekaman suara. Ada juga MVCC. MVCC, inferensi model AI pada Arduino Uno. Nah, ini entah itu mengekstrak file tertentu yang kemudian nantinya bisa digunakan. Ada beberapa contoh codingnya juga. Kemudian penggunaan apa keuntungannya dengan penggunaan AI pada Arduino Uno? Pertama, mengendalikan perangkat keras berdasarkan AI. Ya, jadi ya itu Arduino-nya yang mengendalikan. Ya, mengendalikan berdasarkan apa? Informasi, misalkan klasifikasi tadi, klasifikasi misalkan gini, dia mau mengenali ini suaranya Intan, ini suaranya siapa, ini suaranya siapa. Nah, kalau misalkan sekadar mengenali AI itu sendiri, nah, eh, ya ini suaranya Intan dengan eh, suara seperti ini. Tapi bagaimana caranya ketika dia mendengar suaranya Intan, ya, suaranya Intan, dia itu langsung membuka pintu, membuka membuka pagar pada saat saya mau memasukkan mobil ke dalam pagar misalkan, tanpa perlu saya turun lagi terus saya ngos-ngosan harus mendorong pagar, ya kan? Nah, berarti ketika dia sudah mengenali suara saya dan dia verifikasi berdasarkan data yang ada pada dataset atau database yang sudah dilatihkan kepada modelnya dan yang sudah mengenali suara saya, dia akan melakukan verifikasi dan selanjutnya mikronya itu ya akan memerintahkan kepada aktuator, kepada motor listrik untuk membuka, mendorong ke kiri pagarnya sehingga mobil kita bisa masuk ke dalam pagar, ya kan? Dan kemudian menutup kembali. Nah, kalau cuma dikatakan AI-nya doang, ya AI-nya doang mengatakan ini suaranya Intan. Terus apa arti suaranya Intan? Iya kan? Apakah pagar secara otomatis bisa terbuka dengan mendengar suara saya? Ya nggak akan. Siapa yang menggerakkannya? Siapa yang menjadi eksekutornya? Ya Arduino Uno-nya. Iya kan? Nah, makanya Arduino Uno ini nggak bisa disepelekan karena dia berkonfigurasi dengan AI membentuk satu sistem mekanisme yang cerdas begitu, yang smart home begitu, yang berbasiskan smart home untuk menjalankan ya. Nah, cuma keterbatasannya ini kok besar banget ya. Ini kok sampai bawah-bawah nih. Terbatasan pemrosesannya terbatas untuk model AI yang lebih kompleks. Nah, ketika misalkan kita membutuhkan dengan model AI yang lebih kompleks, nah dia juga ada keterbatasan ya. Memang, tapi itu tadi istilahnya peran dari Arduino itu meskipun mungkin dengan skop keterbatasan, ya itu kita terima begitu ya, bukan berarti dia harus dimuseumkan. Diungsungkan, tapi tetap fungsinya itu kita ambil, kemudian yang penting kita kolaborasikan atau konfigurasikan dengan berbagai framework ataupun misalkan software yang lain, begitu sumber-sumber yang lain, tidak hanya Arduino-nya saja, atau ke Proteus-nya saja, atau ke IDE-nya saja, nggak begitu, tapi dia harus berkonfigurasi dengan sumber-sumber yang lain untuk membentuk satu sistem cerdas berbasis AI. Nah, seperti itu. Tuh ya. Nah, cuma itu tadi keterbatasannya ketika yang lebih kompleks. Wah, yang lebih kompleks misalkan dalam sistem mendeteksi adanya apa kemacetan.
Bagaimana kalau adanya kemacetan kemudian dialihkan apa apa sih? Dialihkan lalu lintas itu dilakukan rekayasa lalu lintas, diarahkan misalkan pengendara itu jadi di setiap apa ada rekayasa lalu lintas. Nah, itu sistem Arduino-nya itu mungkin membutuhkan yang lebih kompleks lagi. Tapi pasti Arduino-nya ini juga nanti akan beradaptasi terus juga dengan zaman, akan memproduksi lagi, akan melakukan inovasi supaya dia juga bisa berkonfigurasi dengan sistem AI. Nah, sehingga lebih fleksibel, tetap digandrungi, tidak ditinggalkan, tetap dibeli begitu, tetap laku lah di pasaran begitu. Nah, ngapain juga kita beli jenis mikrokontroler yang mahal-mahal kalau hanya untuk misalkan perkuliahan, hanya untuk tugas akhir. Coba, kalian mampu beli nggak yang 5 jutaan ke atas itu? Ya kan, pasti yang murah-murah juga kan. Jadi kita realistis lah, karena memang yang terkenal di mikrokontroler itu adalah Arduino. Kenapa? Karena murah, ya kan, tapi bisa menjalankan fungsi yang kompleks juga. Nah itu Nanda. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak tidur kan? Nggak tidur kan? Dan sampai kalian tertidur. Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, alhamdulillah. Penjelasan Ibu cukup membosankan atau cukup menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, alhamdulillah. Jadi itu nak ya. Menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan, alhamdulillah. Jadi bintang 5, bintang 5. Bintang 10, Ibu. Oh, bintang 10, Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik, nak. Jadi itu ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi nanti kita akan, nah ini sebenarnya Ibu ini lagi nyoba-nyoba ya, bisa nggak kita terapkan itu. Jadi kita membuat coding, nanti di C++-nya itu sudah berbasis AI. Cuman saya juga sementara nyari-nyari ya, bisa nggak diimplementasikan itu menjadi tugas akhir kalian, jadi tugas project kalian, supaya kita bisa betul-betul mengadaptasi di mikrokontroler itu dengan sistem AI, meskipun mungkin kita menggunakan Arduino yang sederhana, yang sangat sederhana, tapi kalau memang bisa dijalankan dengan fitur-fitur yang sederhana itu, kemudian bisa ya why not, ya kan? Kita jangan selalu berpikiran yang tinggi sampai di langit. Kalau yang kecil-kecil aja kita nggak bisa raih, itu bagaimana caranya sampai di sana? Kita butuh tangga kan, kita butuh pesawat sampai di langit. Ya kan? Nah, jadi kita memulainya dari yang kecil-kecil dulu. Nah, itu coba cari-cari deh bagaimana caranya melakukan pengkodean. Di situ kan tadi ada tensor Flowlight ya, yang Ibu pernah implementasikan tensor Flowlight itu dengan Kotlin dari apalagi Google Colab ya, menggunakan bahasa Python, tapi itu sih belum menggunakan mikrokontroler, cuma menggunakan mobile Android. Nah, itu misalkan menangkap foto, kemudian dari foto itu akan dilihat kondisi paru-paru, apakah paru-parunya itu terkena COVID atau pneumonia ataukah normal. Nah, itu yang pernah Ibu lakukan penelitian seputar itu. Tapi untuk bagaimana misalkan melakukan penyiraman otomatis berdasarkan ini, saya rasa itu bisa kita jalankan.